Halo Rider, selamat datang kembali di channel Auto Rider. Kali ini kami sudah berada di booth Kymco yang ada di PEVS 2023 dan mereka memperkenalkan jajaran produk motor listriknya yang tergabung dalam Kymco Ioniq. Ini ada 3 model dan salah satunya adalah i1 Plus. Ini menjadi motor listrik dengan spesifikasi dari Kymco yang paling tinggi saat ini di Indonesia. Nah, ayo langsung kita bedah aja apa yang ditawarkan dari Kymco i1 Plus ini. Sama saya Teo Palevi, selamat datang di Auto Rider dan selamat menonton. Oke, kita bahas dari segi desainnya dulu. Kymco menawarkan skutik yang ini bentuknya futuristis banget. Kalau dilihat di bagian depannya, di atasnya meruncing seperti ini, terus di bawahnya model lampunya U. Ini kalau dinyalain. Oke, nah ini lampunya seperti ini. Dia ada beberapa tumpuk di bagian bawah nih, ada position lampnya, terus nih lampu utamanya model proyektor, terus di sebelah kiri kanannya ada lampu sen. Nah, lampu sennya dia sudah LED. Nah, terus bodinya dia menyambung ke bagian bawah sampingnya ini tuh sampai ke, coba kita lihat bagian decknya. Ini decknya cukup luas, seperti ini. Terus joknya kelihatannya minimalis, jadi walaupun bisa dilihat ini cukup untuk 2 orang, tapi kayaknya lebih nyaman untuk sendirian. Dan di bagian samping sini sudah tersedia pijakan kaki untuk membonceng. Nah, di bagian belakangnya ini ada behel seperti ini untuk memindahkan motor, dan yang menarik lagi ini lampu belakangnya seperti ini, model T terbalik yang keren banget sih kalau menurut saya di bagian sininya. Terus kalau lampu sennya seperti ini. Nah, cakep banget ya. Kalau dilihat dari body-bodinya sih dia emang udah karena Kymco sudah terkenal dengan produk-produk motornya, dan tentu aja motor listriknya juga menawarkan build quality yang oke banget dibandingkan dengan motor-motor listrik yang ada saat ini di pasaran di Indonesia. Kymco menjadi salah satu brand yang menawarkan motor listrik cukup proper. Nah, terus ada satu bagian yang terlewat. Ini nggak terlalu penting sih, tapi mendukung dari segi estetika nih. Tulisan Kymco-nya cakep banget, ada di bagian sini. Dia ada di bagian dalam body. Jadi kelihatan emang keren, terus elegan banget motornya. Sini beberapa tulisan Kymco juga ada selain di body, terus di sini. Terus ada di bagian body samping, di bagian speedometer ini juga ada Kymco-nya. Nah, mumpung lagi di bagian speedometer, kita bahas ada apa aja sih di layarnya ini. Kalau dilihat dari saat mati, terus dinyalain lagi. Nah, ini banyak banget informasinya. Sini ada baterai, lalu ada odometer, ini ada auto headlamp on. Jadi dia bisa dipilih antara lampunya mau auto atau Anda bisa mematikan dan menyalakannya secara manual. Terus di sini ada Kymco, ini ada logo P artinya parking. Terus di sini banyak banget tombol-tombolnya. Ini ada tombol power. Jadi ada 2 mode dari skutik ini, ada power dan juga eco. Nah, terus ini tombol untuk lampu AHO-nya, bisa dimatikan dan dinyalakan. Dan di kanannya ini adalah tombol untuk lampu manualnya, bisa Anda nyalakan sendiri atau Anda ingin matikan.
Terus di bawahnya ini ada tombol ready atau parking juga. Jadi untuk memulai Anda menekan tombol ini sekaligus memakai tuas rem untuk menjalankan motornya. Dan ini tampilannya seperti ini. Ada tulisan ready, terus ini ada speedometernya. Dan di bawahnya ini sebenarnya kalau di negaranya ini motornya memiliki fitur keyless. Sayangnya di sini fitur keylessnya dimatikan dan diganti dengan kunci model konvensional seperti ini kuncinya. Nah, terus lanjut ke bagian kiri. Ini ada reverse assist, jadi tombol untuk membantu saat mundur, lalu ada lampu jauh, lampu dekat, lalu ada lampu sen dan ada klakson. Berlanjut ke sisi akomodasi, di bagian tengahnya ini dia ada gantungan barang. Nah, terus di bagian kiri ada kompartemen penyimpanan lengkap dengan USB charger yang ada di atasnya seperti ini. Dan ini di kanan ada kotak yang bisa dibuka seperti tutup tangki bensin kalau di mobil ya. Nah, ini adalah fitur home charging. Terus lanjut ke bagian bagasinya. Oke. Lanjut ke bagian bagasinya. Dia ada ruang penyimpanan untuk 2 buah baterai, tapi baterainya ini ada di bagian depan. Lalu bagian sininya bisa dipakai untuk ruang penyimpanan barang. Lanjut ke bagian kaki-kakinya. Dia pakai pelek 12 inci di depan dan belakang, lalu di depan dibalut dengan ban ukuran 90/90, lalu di belakang 120/70. Nah, kedua roda ini didukung dengan sistem pengereman cakram di depan dan juga di belakang. Lalu suspensinya pakai model teleskopik di depan, lalu peredam kejut ganda di bagian belakang. Lanjut ke area performa dari Kymco i1 Plus ini. Dia pakai motor listrik model hub di belakang dan kapasitasnya 2500 watt. Lalu dengan kapasitas tersebut, motor ini bisa mencapai kecepatan hingga 75 km per jam dengan mode power. Tapi dengan mode eco dia kecepatannya dibatasi hanya sekitar 50 km per jam. Jarak tempuhnya bisa mencapai 90 km per jam, tapi dengan catatan dia hanya melaju sekitar 30 km per jam. Sementara dengan kecepatan yang di atas itu, motor ini bisa mencapai sekitar 40-45 km. Nah, performa tadi didukung dengan baterai Li NMC 50,82 volt 34,3 ampere hour 1743 watt. Nah, baterainya sendiri menawarkan tipe swap yang sudah cukup terkenal di ekosistemnya Kymco di Taiwan sana. Baterainya juga sudah memiliki identitas sendiri sehingga Anda tidak bisa saling tukar baterai dengan motor lainnya. Nah, sekarang bagaimana posisi berkendara dari Kymco i1 Plus ini? Coba turunin motornya dan dia menyala. Oke, sudah mati. Nah, ini posisi duduknya, joknya terasa sangat empuk dan harusnya sih ini cukup nyaman ketika dikendarai harian. Lalu posisi kaki saya, ini tinggi saya sekitar 175 cm, masih agak menjinjit di kedua kaki. Sementara kalau duduknya agak ke depan, dia bisa menapak, tapi belum menapak dengan sempurna. Sementara kalau dengan satu kaki, nah ini bisa dengan mudah diduduki. Nah, motor ini punya bobot sekitar 90 kg tapi tanpa baterai karena baterainya sendiri punya bobot sekitar 10 kg. Jadi untuk mengangkatnya ini model baterai seperti ini. Nah, cukup berat untuk 10 kg. Dan di atasnya ada QR code yang bisa didaftarkan lalu bisa dimasukkan ke dalam charging portnya.
Oke Riders, itu dia tadi bagaimana impresi perdana kami terhadap Kymco i1 Plus ini. Tapi sayangnya, ini sayang banget, Kymco di Indonesia belum menjual secara resmi motor ini. Dan mereka sementara fokus untuk memperkenalkan motor ini di segmen B2B. Sehingga bagi Anda yang berminat untuk membeli motor ini masih belum bisa. Dan kita berdoa aja supaya Kymco bisa segera memasarkan produk-produk motor listriknya di Indonesia. Tapi bagi Anda, teman-teman B2B yang tertarik dengan motor ini, Anda bisa menghubungi tim Kymco langsung untuk berbicara tentang bagaimana motor listriknya ini. Oke, kita udah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis dan juga sudah like serta subscribe channel Autorider. Main-main juga ke website kami di www.autorider.com dan Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.